Oh, pendidikan matematika ya, Bu? Iya, Pak. Ya. Ini Pak yang saya ingin tanyakan, apakah ada mekanismenya jumlah dari yang kita ini Pak kumpulkan satu Pak ya. Kemudian tadi kan selain dia memiliki variabel yang sama, kemudian ada tadi apa Pak ya namanya tuh juga harus desainnya harus sama. Nah pertanyaan saya kalau desainnya itu yang satu eksperimental, yang satu yang mungkin ada yang di dalamnya semi eksperimental itu, oke Pak Ezi. Oke. Mungkin itu aja. Padahal tadi ada 4 lupa saya Pak Ezi. Oke. Itu dulu lah Pak Ezi. Oke. Terima kasih Bu Yeni ya. Iya. Ibu dari IAIN Langsa Aceh ya Bu? Benar Pak. Aduh, salam Bu dari Jogja. Iya Pak. Sebenarnya saya ikut yang lalu itu Pak, yang pertama. Kemudian kan ada pelatihan tersendiri ya kayak. Kemudian saya kena COVID dan nggak ikut, padahal saya udah bayar itu. Oh iya. Makanya saya tertarik lagi nih mau belajar. Iya. Boleh nanti Bu ikut yang batch 2 ya, angkatan 2. Iya Pak. Semoga segera dibuka oleh sel ya. Ya, dan saya mau pesen loh bukunya itu tadi yang Pak Ezi. Oke. Itu bisa langsung kontak ke Pak Ketua nanti ya. Iya. Gitu. Baik Bapak Ibu, saya tanggapi dulu pertanyaan dari Bu Yeni ya, takutnya lupa nanti ya, biasanya kalau nampung kayak gitu. Oke, pertanyaan Bu Yeni ini sangat menarik Bapak Ibu ya, ada 2 hal tadi yang ditanyakan ke saya ya. Pertama kaitannya dengan batasan ya, atau jumlah minimal atau jumlah maksimal literatur yang digunakan di dalam studi meta-analisis itu seperti apa. Jadi gini Bapak Ibu ya, secara teoritis ya, tidak ada batasan yang mensyaratkan bahwa ketika kita ingin melakukan riset meta-analisis, jumlah literaturnya itu harus sekian ya. Tidak ada ya. Nah, secara metodologis Bapak Ibu ya, yang namanya prinsip menggabungkan itu, sebenarnya 2 literatur pun itu sudah bisa digabungkan kan ya. Nah, hanya saja persoalannya, kalau 2 literatur saja, pertanyaannya berikutnya, layak nggak kira-kira? Nah kan, tentunya kan tidak layak ya. Nah, artinya di sini Bapak Ibu ya, memang secara prinsip dan secara kelaziman di dalam meta-analisis itu, usahakan peneliti itu mengumpulkan literatur sebanyak mungkin ya. Nah, kalau batas atasnya itu tidak ada batasan, mau 100, mau 200, bahkan mau 1000 misalnya, kalau sanggup mengumpulkan ya silakan, monggo saja ya. Nah, kalau batas bawahnya memang sebenarnya tidak ada batasan juga, hanya saja ya. Lagi-lagi ini balik ke kelaziman. Nah, berdasarkan pengalaman kami, Bapak Ibu ya, kalau di bidang social science ya, nah biasanya saya sering merekomendasikan ya, kalau bidang Bapak Ibu social science, orang-orang pendidikan ya, paling nggak 20 literatur lah ya, yang kita gunakan sebagai bahan meta-analisis kita ya. Nah, 20 literatur itu menurut saya sudah cukup memadai ya. Tetapi memang itu kalau ditanya, loh, teorinya dari mana? Ya memang nggak ada. Ini kan lebih ke kebiasaan saja. Nah, kalau menurut saya dengan literatur yang jumlahnya 20, nah itu nanti memungkinkan bagi kita untuk melakukan analisis variabel moderator yang saya jelaskan tadi, Bapak Ibu ya. Tetapi kalau variabelnya terlalu sedikit, nah itu nanti kesulitan kita untuk melakukan analisis variabel moderator. Nah, kalaupun di bidangnya ini ya, yang eksak ini kadang-kadang yang sulit ya mencari literatur, saya perhatikan di beberapa literatur itu Bapak Ibu ya, yang bidang eksak itu kadang-kadang ada yang 10 literatur itu sudah memenuhi syarat yang dijadikan riset meta-analisis ya, nggak masalah. Tapi secara prinsip itu tadi Bapak Ibu saya tekankan, memang usahakan ya, mencari literatur sebanyak mungkin. Tapi kalau sudah berusaha mencari sebanyak mungkin, ketemunya cuma 10 misalnya, ya nggak apa-apa ya. Mungkin sudah takdirnya seperti itu ya. Gitu ya. Itu Bapak Ibu ya, terkait dengan pertanyaan berapa sih jumlah ideal ya literatur yang harus kita gunakan di dalam studi meta-analisis ya. Kemudian kaitannya dengan pertanyaan yang kedua, yang desain penelitian yang sama ya.
Tadi Bu Yeni menanyakan, misalnya di dalam penelitian yang kita gunakan itu ada yang menggunakan desain ini ya, eksperimen murni ya, ada yang menggunakan kuasi eksperimental atau semi eksperimental ya. Nah, sebenarnya baik yang eksperimen murni dengan yang kuasi eksperimental itu kan masih berada pada rumah yang sama, Bapak Ibu ya. Dia kan masih berada pada rumah yang sama. Nah, artinya kalau masih berada pada rumah yang sama, nah itu tetap bisa kita gunakan. Itu kita anggap desain penelitiannya itu sama ya. Sama-sama penelitian eksperimental. Meskipun yang satunya tadi ada pure eksperimental, sedangkan yang satunya tadi kuasi ya. Nah, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Asalkan ya variabel yang diukur itu sama. Nah, tetapi menjadi masalah misalnya nanti salah satu penelitiannya eksperimen, tetapi penelitian lainnya itu dia menggunakan korelasional. Nah, itu tidak bisa ya, tidak bisa kita gabungkan karena struktur data yang dihasilkan nanti itu mesti berbeda juga, Bapak Ibu. Tetapi kalau penelitian eksperimen dengan kuasi eksperimental itu datanya itu nanti biasanya tetap karakteristik datanya itu kan tetap sama ya, sama-sama menggunakan data rata-rata, kemudian ada standar deviasinya dan sebagainya macamnya. Jadi nggak masalah Bapak Ibu ya. Itu tadi. Jadi itu Bu Yeni ya jawaban dari saya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Terima kasih Bu Yeni ya. Assalamualaikum. Silakan. Monggo Bu. Pertanyaan berikutnya nggih. Ya, Pak Esti, ini saya mau tanya. Dengan Bu siapa ini Bu Gusti ya? Ya Pak. Ya. Sebelumnya makasih makasih juga Mas Esti sudah ternyata yang selama ini yang saya cari itu baru terjawab pada sore hari. Iya. Tadi kemarin pada saat COVID itu kan mahasiswa disarankan untuk melakukan penelitian yang berbasis jurnal review ya. Apalagi Iya, representatif ya. itu bukan main, kami sangat kebingungan karena belum ada, masih awal sekali. Ternyata nama lainnya itu adalah riset sintesis. Saya baru tahu sebulan ini. Makasih Pak. Yang saya ingin tanyakan Mas Esi ya, kan tadi katakan bahwa variabel XY atau yang terikat ataupun yang bebas itu kan harus sama. Nah, bukankah satu penelitian itu harus punya kebaruan? Artinya tidak ada penelitian yang sama persis dengan yang lain. Contohnya, saya kan bidangnya saya itu di material aspal, Mas Esia. Misalnya campuran aspal menggunakan plastik. Kemudian pengujiannya menggunakan pengujian A. Apakah referensi yang dicari itu juga harus sama persis campuran aspal menggunakan plastik dengan pengujian A atau bagaimana? Terima kasih Mas. Oh iya. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Gusti ya. Mohon maaf Bapak Ibu yang mikrofonnya ini mohon di-mute dulu ya. Ini ibu apa bapak imam ini ya? Oke. Ini pertanyaan yang sangat bagus menurut saya Bapak Ibu ya, dari Bu Gusti dari Makassar ya Bu. Iya Pak. Nah tadi beliau menanyakan terkait dengan ya memang betul ya yang namanya penelitian itu kan harus mengandung kebaruan ya, termasuk di dalam meta analisis itu juga harus ada kebaruannya ya. Nah hanya saja persoalannya seperti ini ya. Kalau di meta analisis kan kita mengumpulkan penelitian yang sama katanya tadi kan. Lalu kebaruannya di mana kayak gitu ya. Jadi gini Bapak Ibu ya, kita harus sepakat dulu ya. Yang namanya kebaruan itu ya tidak mesti sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh orang lain ya. Sepakat ya Bapak Ibu ya. Jadi gini, maksud saya gini Bapak Ibu ya. Yang menjadi kebaruan di dalam meta analisis ketika kita merangkum atau menggabungkan penelitian-penelitian yang telah ada, kemudian itu kita analisis menjadi temuan baru, nah itulah kebaruan dari meta analisis ya. Jadi kita itu tidak mengulangi apa yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya ya, tetapi kita itu coba mengambil temuan-temuan yang telah ada, datanya kita ambil ya, kita ambil satu persatu tuh dari penelitian ini datanya kita ambil, dari penelitian ini kedua kita ambil,
Nah, data-data tersebut itu nanti akan kita olah kembali dengan nanti memperoleh kesimpulan yang baru. Nah, bisa jadi kesimpulan kita yang baru ini sama dengan penelitian. Ya, bisa jadi juga dia akan berbeda nanti. Nah, jadi di situ memang ada sesuatu yang baru yang kita lakukan. Ya. Jadi kita tidak melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Ya. Nah, kaitannya dengan contoh yang disampaikan oleh Bu Gusti tadi, misalnya ya, terkait dengan aspal ya, campuran aspal ya, ada yang pakai plastik dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya ya di dalam konteks meta analisis itu bisa dimanfaatkan. Jadi kan memang variabel induknya itu tadi ya, proses pencampuran aspal ya. Kemudian kan dalam proses pencampuran itu kan banyak variasinya ya. Ada yang misalnya yang dicampur pakai plastik, ada apa lagi ya gitu. Nah, variabel-variabel yang itu tadi ya, yang menjadi pembeda di dalam proses pencampuran itu tadi, nah itu bisa dijadikan sebagai nanti variabel moderator ya. Jadi kita bisa membandingkan nanti ya, dalam proses pencampuran aspal yang dicampur dengan plastik atau yang dicampur dengan bahan lain, apakah hasilnya akan sama atau berbeda. Kalau berbeda, hasil yang lebih bagus itu yang mana? Nah, itu bisa dilakukan di dalam meta analisis. Artinya yang harus sama di sini, variabel yang harus sama di sini adalah variabel utamanya ya. Nah, kalau variabel perniknya itu boleh berbeda, nggak masalah gitu. Berarti pengujiannya itu harus sama, Mas Esi ya? Misalnya semua menggunakan misalnya pengujian kuat tarik, berarti campuran aspal baik menggunakan plastik, menggunakan limbah poli, itu nggak masalah. Tapi harus nggak masalah. Misalnya menggunakan pengujian kuat tarik, harus seperti itu Mas ya? Harus sama. Ya. Oh iya. Betul. Ya, gitu. Ya. Ngerti. Ya. Kasih. Oke. Ya, masih ada Bu? Cukup nggak? Ya, terima kasih Bu Gusti. Monggo Bapak Ibu, kalau masih ada. Silakan, yang lain kalau masih ada. Halo, Assalamualaikum Pak Ezi. Waalaikumsalam. Monggo Pak, silakan. Pak, saya perkenalkan Pak, saya William Pak. Mau tanya Pak Ezi, misalnya dalam jurnal itu kita variabelnya lebih dari 2 ya, misalnya 3 gitu Pak. Nah, fokus kita kaitan dengan di pendahuluan itu kaitan dengan kebaruannya itu di mana Pak yang kita kupas, di variabel X-nya atau di Y-nya Pak? Itu yang rada saya kebingungan. Kemudian tadi saya menyimak ya novelty itu saya alhamdulillah baru ketemu disampaikan oleh Pak Ezi. Nah, yang saya baca lagi, apakah ini saya salah atau enggak, dikaitan dengan bab 2 itu bukan lagi bicara mengenai definisi, tapi kebaruan atau apa sih ruang lingkup dari variabel kita. Nah, itu bagaimana cara mengupasnya Pak Ezi? Yang pertama adalah tadi kita fokusnya di mana dari ketiga variabel ini. Dan yang kedua, bagaimana semestinya kita mengupas di teorinya Pak. Barangkali itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Endra ya. Pak Endra dari mana ya Pak? Saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang Pak Ezi. Oh iya. Oke Pak, terima kasih. OMT nggih. Juga mulai. Ya. Baik, terima kasih Pak Endra. Coba saya jawab pertanyaan yang menarik juga dari Pak Endra ini ya. Ya. Kenapa? Mohon maaf ini Bu Imam Rohani barangkali bisa di-mute. Mute dulu Pak, mengganggu sekali ini. Ini saya tidak menjadi orang jam cici. Mas Heri Susanto barangkali bisa bantu saya mute-kan yang bocor-bocor ini. Oke. Ayo langsung grand saya. Aduh, di mute Pak, kacau ini. Ya. Halo Bu Imam Rohani. Kalau pulang, Kalau dari tujuannya kan itu kan memang untuk ini ya, untuk meringkas ya, untuk merangkum ya temuan-temuan
penelitian terkait variabel-variabel yang telah diteliti sebelumnya, gitu ya Pak. Nah, jadi memang kalau ditanya bagaimana kita mengulas terkait dengan variabel-variabel itu tadi, ya biasanya kalau di dalam artikelnya ya, di dalam papernya itu, nah paling nanti ulasan terkait dengan variabel X dan variabel Y itu normatif saja ya Bapak Ibu ya, sama seperti pada umumnya ya. Aduh, nggak Mengapa kedengaran variabel Pak, itu udah ribut penting, sekali. ya? Imam Rohani. Mengapa variabel itu Iya, penting, kemudian apa yang dimaksud dengan variabel itu, nah itu nanti bisa diinikan ya, bisa diceritakan seperti itu. Nah, biasanya nanti letak kebaruannya ya, dia memang tidak menyoroti variabelnya Bapak Ibu ya, tetapi lebih ke ini tadi. Biasanya pertanyaannya seperti ini, apakah riset sintesis yang melibatkan variabel X dan variabel Y itu tadi sudah ada atau belum ya? Nah, kalau riset sintesis yang melibatkan X dan Y ini tadi belum ada, nah berarti itulah kebaruan dari meta-analisis kita, ya seperti itu. Atau katakanlah ya, riset sintesisnya itu telah ada ya, nah tetapi kita ingin memberikan sesuatu yang baru, misalnya ya, oh riset sintesis ini sudah lama, misalnya sudah 10 tahun yang lalu ya, oke, saya akan memberikan sesuatu yang baru, akan saya perbarui lagi dengan menambahkan literatur yang belum digunakan di dalam meta-analisis sebelumnya. Nah, itu kita ceritakan nanti di bagian pendahuluan. Nah, itu menunjukkan kebaruan dari riset meta-analisis kita, Pak. Nah, jadi, kalau mencari kebaruannya itu sebenarnya sangat mudah di dalam meta-analisis, ya. Pertama itu tadi kata kuncinya, soroti ya, apakah meta-analisis yang melibatkan variabel X dan Y tadi sudah ada atau belum. Kalau belum ada, nah itulah kebaruan dari penelitian kita itu. Kalaupun sudah ada, kita tunjukkan loh, saya apakah ingin memperbarui atau memperluas konteks dari penelitian meta-analisis yang telah ada. Jadi sederhana saja cara berpikirnya gitu Pak. Kalau mau menceritakan X itu apa, Y itu kenapa itu penting, ya itu biasa saja, sama seperti penelitian-penelitian pada umumnya. Tetapi yang menjadi pencirinya itu biasanya di situ Pak, terkait dengan kedudukan riset sintesis atau penelitian meta-analisisnya, apakah sudah ada atau belum. Kalaupun sudah ada, apa sih yang beda dari yang kita lakukan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Gitu. Barangkali jawaban saya seperti itu, semoga bisa menjawab Pak Endra ya. Baik, terima kasih Pak Ezi. Barangkali bisa di-share Pak nomor handphone-nya, nanti suatu saat kami bisa konsul Pak. Oh, enggak, bisa. Ini kebetulan tadi saya lihat Mas Ari sudah bikin grup ya, mungkin nanti saya sudah di invite di sana Pak, nanti bisa di sana gitu Pak. Oke. Terima kasih Pak Ezi. Bapak Ibu, mungkin ini waktu kita sudah sore ya, ini sudah mau jam 5, nanti diskusikan bisa kita lanjutkan di forum lain ya. Mungkin di sini saya beri kesempatan ke Pak Ketua dulu ya untuk memberikan pencerahan kepada kita semua ya. Gitu guys, sepakat guys? Siap. Ya. Halo Mas Ari? Halo. Ya silakan Mas, mungkin sekarang waktunya Mas Ari dulu ya.